Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 6 Sekolah Dasar Pertemuan 1. Judulnya adalah Perkembangbiakan Generatif pada Tumbuhan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Perkawinan pada tumbuhan disebut penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Mari kita lihat berikutnya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, mari kita lihat. Ini adalah putik. Putik itu adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Ini adalah benang sari, benang sari, benang sari, benang sari. Jadi ini benang sari ini jantan. Jadi ini jantannya ada 4, perempuannya ada 1, wanitanya ada 1. Betina bukan wanita ya. Betinanya 1, jantannya ada 4. Nah, benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Di sini ada serbuknya. Ulangi, benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ini bakal buah nih ya. Nah, apabila serbuk sari pada kepala sari ini jatuh di kepala putik, maka disebut terjadi penyerbukan. Nanti kalau sudah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi penyatuan antara serbuk sari dan putik, terus nanti akan terjadi pembuahan namanya. Terus di sini nanti akan terjadi buah. Nanti terus bunganya layu. Nanti buahnya berkembang terus besar ya, Bu. Nanti bunganya ini akan layu dan rontok. Ya, ulangi. Perkawinan pada tumbuhan disebut penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari adanya di kepala sari. Ya. Ulangi. Bagian jantan atau sel kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sel kelamin betina pada bunga disebut putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari terdiri dari kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar bunga dengan versi lain. Mari kita lihat. Dari bawah ya, ini namanya tangkai bunga. Ini dasar bunga. Ini kelopak bunga. Kelopak bunga ya. Terus ini bakal buah atau bakal biji. Ini apa tadi? Putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah atau bakal biji. Terus ini benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Kemudian ini yang bagus, yang berwarna-warni namanya mahkota. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga. Serangga diperlukan membantu penyerbukan supaya serbuk sarinya kena kepala putik dibantu oleh kaki-kaki serangga ya. Kita lanjutkan. Penyerbukan itu ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita lihat gambarnya. Ya, mari kita lihat gambarnya. Yang A, ini serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Ini tadi disebut penyerbukan sendiri atau penyerbukan serumah. Yang B, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, tapi satu pohon, ini pohonnya sama. Nah, maka ini disebut penyerbukan tetangga. Yang C,
serbuk sari jatuh di kepala putik, bunga lain pada pohon lain, disebut penyerbukan silang. Nah, apabila ini beda dengan ini, maksudnya ini misalnya ini jambu air merah, ini jambu air putih, jatuh begini namanya disebut penyerbukan bastar. Tapi kalau ini jambu air merah, ini jambu air merah juga, jatuh begini disebut penyerbukan silang. Ulangi, penyerbukan sendiri atau serumah, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang yang sifatnya beda disebut bastar. Penyerbukan bastar ya. Ulangi, kita lihat atas lagi tadi. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di bunga lain satu pohon. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di bunga lain pohon. Penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di bunga lain, pohon lain, dan sifatnya beda. Nah, ulang lagi ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang. Jika ini dan ini sifatnya beda, maka disebut penyerbukan bastar. Kita lanjutkan. Ini gambar lain. Ini jatuh ke sini penyerbukan sendiri. Ini ke sini tetangga. Ini ke sini silang. Ini ke sini sifatnya beda, ini gambarnya bunganya beda ya. Bastar. Meskipun sifatnya lain, jenis tumbuhannya harus sama. Tidak bisa misalnya bunga pohon durian jatuh di pohon tomat. Terus nanti pohon tomatnya berbuah durian, nggak bisa. Yang beda itu sifatnya. Misalnya ada durian Bangkok, bunganya kena durian lokal. Nanti jadi apa itu penyerbukan bastar. Kita lanjutkan ya. Nah, ini mengulang tadi, biar tidak lupa, yuk bareng-bareng. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu pohon. Penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain pada pohon lain yang varietasnya sama, sifatnya sama. Penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, pohon lain, berbeda sifatnya. Tapi jenisnya sama, sama-sama durian ya, atau sama-sama jambu. Pohon jambu tidak mungkin bisa serbuk sarinya bisa membuahi pohon durian. Jadi nggak ada durian berbuah jambu ya. Awas rangkumannya boleh dicatat dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan ini. Penyerbukan bastar sering menyebabkan perubahan sifat pada keturunan tumbuhan itu. Mengapa demikian? Coba jawab dulu. Nah, yuk jawab. Penyerbukan bastar sering menyebabkan perubahan sifat pada keturunan tumbuhan itu. Mengapa demikian? Ya. Karena penyerbukan bastar serbuk sari jatuh pada bunga lain, pohon lain yang berbeda sifatnya. Akibatnya sifat keturunannya berubah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar lebah membantu penyerbukan. Dia sebenarnya tidak berniat membantu penyerbukan, dia nyari madu. Tapi gara-gara dia nyari madu, kakinya itu nyenggol serbuk sari. Nah, akibatnya serbuk sari ini bisa jatuh di kepala putik. Kadang-kadang serbuk sari ini susah jatuh di kepala putik, maka perlu bantuan, yaitu misalnya lebah. Ada juga dibantu angin, misalnya padi. Padi itu bunganya nggak menarik lebah karena nggak ada manis-manisnya padi. Sehingga yang bantu penyerbukan adalah angin. Ada juga yang dibantu manusia. Penyerbukan yang harus dibantu manusia terjadi pada bunga vanili. Nah, ini karena putiknya itu tertutup ya, maka harus dibuka dulu oleh manusia.
terus serbuk sarinya dioleskan di kepala putik. Ya, lebah pun nggak bisa bantu karena serbuk sarinya, kepala putiknya tertutup ya. Maka harus dibuka dulu, lalu diolesin serbuk sari. Jadi yang membantu penyerbukan adalah serangga, angin, manusia, kemudian ada juga dibantu oleh air. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan IPA. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.